Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ria Agra Saputra dari kelas D dengan NIM akhir 112. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan mata kuliah farmakognosi yang berjudul Kajian Biosintesis Senyawa Glikosida dan lipid serta pemanfaatan pada tanaman sinergis daun sendok dan rimpang kunyit. Kita masuk ke latar belakang. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi sebagai sumber tanaman obat. Pemanfaatan tradisional seringkali belum didukung pemahamannya. Mekanisme kimiawi di dalam sel tumbuhan, sinergi antara glikosa, daun sendok, dan lipid kunyit untuk mengatasi masalah bioavailabilitas penyerapan zat aktif. Kita masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama ada menjelaskan jalur biosintesis glikosida dan lipid. Yang kedua, mengidentifikasi kandungan aktif spesifik pada daun sendok dan kunyit. Dan yang ketiga, menganalisis mekanisme sinergi dan potensi klinis. Kita masuk ke jalur biosintesis glikosida. Yang pertama ada sintesis senyawa dasar atau bisa disebut dengan aglynikon dari kelompok fenol, flavonoid atau terpenoid. Dan yang selanjutnya ada gula diubah menjadi bentuk aktif berupa UDV gula uridin fosfat agar bisa menempel. Nah, yang selanjutnya ada jalur biosintesis lipid. Yang pertama ada bahan baku ya, berasal dari asetil-CoA, hasil fotosintesis dan respirasi. Yang kedua, siklus FAS, Fast Acid Synthesis, terjadi dari di kloroplas. Pembentukannya tuh rantai panjang asam lemak, kisaran 16-8 atom karbon. Yang ketiga, pembentukan trigliserida, terjadi di rektum endoplasma. Penggunaannya 3 rantai asam lemak, molekul gliserol. Kita masuk ke fitokimia daun sendok. Plantago major. Di sebelah kanan ada gambarnya ya. Ini gambar daun sendok. Terus di sini tuh yang pertama ada akubin, glikosida utama dengan efek hepatoproktif, pelindung hati, dan antiinflamasi. Nah, yang kedua ketalpot ya. Kita bisa dulu berfungsi mempercepat penyembuhan luka dan bersifat neoprotektif. Nah, yang ketiga ada aksesosida, glikosida phenyltaloid dengan kandungan antioksida yang sangat kuat. Nah, di sini juga ada manfaat daun sendok gitu ya sebagai berikut. Yang pertama tuh ada sebagaimana antiinflamasi atau anti radang. Kandungan utama itu seperti aukubin bermanfaat nih bagi dalam meredakan peradangan dan meredakan zat kimia tuh. Pemicunya tuh nyeri serta bengkak di dalam tubuh. Nah, yang selanjutnya tuh ada melindungi fungsi hati ya. Senyawa akubin tuh juga dikenal memiliki efek pelindung terhadap kesehatan hati agar berfungsi dengan baik si hatinya gitu. Yang terakhir ada melindungi sistem saraf atau bisa disebut dengan neuroprotektif. Selain untuk luka juga, katalpon juga memiliki sifat yang dapat melindungi sistem saraf dan risikonya tuh kayak risiko kerusakan itu. Kita lanjut ke
fitokimia rimpang kunyit ya. Tadi kan daun sendok kita masuk ke rimpang kunyit, bisa disebut dengan kurkuma longa. Yang pertama minyak atsiri atau lipid bersifat lipofilik membantu menstabilitaskan kerja senyawa dalam tubuh itu guys. Nah yang kedua murmeron, komponen dominan yang memberikan aroma khas gitu ya dengan membentuk regenerasi sel puncak otak. Yang ketiga ada gingiber berfungsi sebagai antibakteri nih, membantu pencernaan. Nah, yang terakhir ada asam lemak nih ya, mengandung asam flaminat dan asam oleat. Tuh guys. Kita masuk ke mekanisme sinergi bioavailabilitasnya ya. Yang pertama ada kendalanya ya. Akubulin bisa disebut dengan daun sendok, bersifat polar sehingga sulit menembus itu dinding usus yang berlapis lemak. Nah, yang kedua ada solusi sinergi itu minyak atsiri kunyit bertindak sebagai pelarut alam yang membentuk zat aktif dari daun sendok, menembus lapisan lemak. Nah, yang terakhir ada hasil penyerapan ke aliran darah menjadi lebih maksimal dan efektif. Kita masuk manfaat klinis kombinasinya. Yang pertama ada anti radang. Dua sisi daun sendok meredam pemicu nyeri bengkok gitu, sedangkan kunyit menyerang enzim COX-2 penyebab itu radang kronis ya. Yang kedua ada perlindungan ganda. Kombinasi antara antioksida dengan kedua tanaman saling memperkuat pertahanan sel tubuh terhadap reaksi bebas. Nah, yang ketiga ada penyembuhan, mempercepat perbaikan jaringan luka secara optimal, jadi cepat kering. Dan terakhir ini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya tuh tanaman tuh bukan sekedar bahan alam gitu, alam biasa. Nah, melainkan juga tanaman juga sebuah pabrik kimia hidup yang merekat senyawa obat secara rapi tersusun dengan strukturnya. Namun eh, daun sendok memiliki senyawa hebat bernama opin untuk menyembuhkan suatu luka dengan radang. Namun senyawa ini juga sulit masuk ke dalam tumbuhan karena terhalang oleh lapisan lemak sel manusia gitu. Nah, di sini peran penting kunyit tuh kandungnya tuh minyak alami atau lipidnya tuh bertindak sebagai kendaraan yang membungkus dinding sel. Hasilnya tuh jadi kombinasi kedua tanaman ini tuh mencakup atau menciptakan sinergi yang luar biasa, di mana proses penyerapan tuh obat itu menjadi jauh lebih cepat gitu dan menyembuhkannya tuh lukanya tuh serta mungkin peredangan itu jadi berkali-kali lipat lebih optimal gitu, dibandingkan jika mengonsumsi secara terpisah gitu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.